Selamat bertemu kembali dengan saya, Soeharto STMPD, pengawas SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Semoga selalu sehat, tetap semangat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang hebat melalui dunia pendidikan. Pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, saya menyelenggarakan kegiatan sambung rasa online dengan sekolah binaan yang terdiri dari kepala sekolah, tim manajemen, Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan, dengan tujuan melalui sambung rasa ini kita dapat berbagi informasi sehingga saya sebagai pengawas pembina akan dapat mengetahui gambaran yang terjadi, yang berlangsung di sekolah binaan, termasuk kendala, permasalahan, atau bahkan best practice yang bisa dibagikan pada forum sambung rasa ini. Apresiasi dan bersyukur bahwa kegiatan sambung rasa ini bisa dihadiri oleh Kepala Cabang Pendidikan Wilayah 3, Bapak Dr. Andes Sunoto MM. Mari kita ikuti berjalannya sambung rasa online sekolah binaan saya, 8 sekolah binaan di Kabupaten Pati dan 7 sekolah binaan di Kabupaten Blora. Bapak Ibu Kepala Sekolah di bawah binaan Pak Harto, Bapak Ibu AK, Bapak Ibu guru, tim manajemen, tenaga pendidikan, semua yang mengikuti kegiatan PIKON pada hari ini yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT, kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat, Bapak Ibu selalu sehat. Bisa Pak Harto ya? Jelas ya Pak ya? Jelas ya Pak. Ya. Kita bersyukur ya, sekaligus kita selalu berada pada Yang Maha Kuasa di situasi pandemi COVID-19 ini. Ya udah lama sekali kita ini ya enggak ketemu. Ya, sekali ketemu di forum PIKON ini, jadi wajahnya tentu agak sedikit berbeda. Pak Harto kelihatan bagus ya, bagus mungkin ya. Ini kemudian saya sampaikan apresiasi dulu ya, terima kasih pada pengawas hebat Pak Harto. Ya, saya tidak menyanjung ya, tapi ini realita buat terobosan untuk mengadakan PIKON ya terhadap sekolah binaan baik yang ada di wilayah 3 maupun wilayah 4. Saya singkat-singkat saja karena diberi waktu oleh Pak Harto sebentar ya, dan saya juga meminta sebentar karena usai ini ya saya nanti berikan semacam kata pembuka saja, mengharmoniskan kegiatan ini karena judulnya juga ada asik-asik gitu Pak Harto. Ya, jadi tetap asik ya di masa pandemi. Ya, sulit ini Pak. Ya, tapi diasik-asikan. Ya, saya terus terpengaruh juga, saya beri judul ya. Jadi tetap asik ya bersama siswa. Jadi BDR ya, asik bersama siswa. Ya. Ini Bapak Ibu ya, kita tentu sebagai orang yang beriman ya menangkap situasi seperti ini adalah kuasa Allah yang Maha Kuasa yang kita terima sekaligus mengisi hari-hari kita
sebagai tugas profesi kita ya di tupoksi masing-masing untuk menempatkan diri. Ada yang sebagai saya, ada yang sebagai pengawas, ada yang sebagai kepala sekolah, ada yang sebagai bapak ibu guru dan lain sebagainya. Nah, ini kita ditantang untuk berprofesi yang sebaik-baiknya. Jadi kalau hari ini kita yuk BDR kita tetap asyik bersama siswa ya. Jadi BDR-nya jelas ya sesuai dengan ajakan Pak Menteri, Pak Kepala Dinas Provinsi ya bentuk pembelajarannya kita dipersilakan ya mau pakai apa yang penting nyambung dengan siswa. Ya karena pembelajaran daring itu bisa email, bisa chat, bisa podcast, bisa virtual, ya, libres, bisa social networking, bisa vicon seperti hari ini, bisa yang mau banyak kita gunakan WA dan sebagainya. Silakan nyambung pada siswa garis miring orang tua. Ya, kalau toh terpaksanya belum, ya kita harus berinisiasi, ya, pecahkan masalah ini ya, sesuai dengan konsep sekolah pintar ya, smart school tadi Pak Harto tadi ada punya judul itu. Jadi smart school itu sebetulnya adalah merupakan konsep sekolah berbasis teknologi. Maka di masa pandemi COVID ini kita belajar tetap jalan. Ya, nanti materinya silakan Pak kira-kira itu sering saya share juga di KBM terus berjalan. Belajar harus tetap berikan pengalaman kepada siswa untuk belajar yang penuh makna ya tanpa membebani siswa. Maka oleh Pak Menteri, oleh Pak Kepala Dinas Provinsi juga jadi diingatkan terus kita itu tidak terbebani oleh kurikulum ya karena situasi darurat. Ibaratnya kalau siswa itu harus menghabiskan 7 piring ya makanan, katakanlah 7 piring itu dihabiskan dalam tempo waktu 6 bulan ya itu harus tidak habis 7, bisa 4, 3 pun sudah bagus ya. Materi ya tentang pencegahan dan penanganan COVID harus didahulukan dan terus ya diingatkan ya. Di protokol kesehatan ini harus disampaikan, pendidikan karakter, nuansa religi, life skill ini diingatkan terus ke anak-anak. Ya tidak usah bosan. Ya, karena situasi seperti ini makna dari pendidikan religius ya karakter ini sangat penting. Memperhatikan kemampuan kesediaan sarpras tadi. Kalau memang tidak mampu ya kita harus berinisiasi tadi. Ya mungkin bisa ada pahlawan-pahlawan guru yang harus mengantarkan ya materi atau bagaimana diinisiasi kelompok yang dekat dan sebagainya. Ya, kemudian mengedepankan pola interaksi, komunikasi yang harmonis ya pihak sekolah dengan orang tua atau siswa itu sendiri. Kemudian secara garis besar tugas guru memang benar-benar boleh dikatakan dikasih PR, harus lincah, punya kreativitas, punya ide-ide ya. Jadi Bapak Ibu guru punya ide cemerlang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kalau tidak bisa sendiri, bisa dengan MGMP, bisa dengan teman dekat. Bagaimana saya harus menyampaikan materi saya, bagaimana saya harus dengan anak asyik, luas, secara menyenangkan, ya jangan tidak punya kreativitas, ya komunikasi. Terus ya begitu pula dengan kepala sekolah, ya dengan pihak-pihak terkait dengan sekolah. Jangan sampai terus selama sekian bulan itu tidak ada komunikasi sehingga kita seolah-olah itu tidak ada di dalam satu
jaringan lembaga. Kemudian pelaksanaan dari KBM itu dengan inisiasi dengan bentuk kelompok-kelompok kecil dan sebagainya. Jadi tidak harus menyelesaikan numpuk tugas, tidak harus begitu. Ya, bagaimana nanti kreativitas data ini akan disampaikan Pak Pengawas atau yang tugas kepala sekolah yang lebih 1, 2, 3 grade lagi lebih berat, tapi juga tetap asik ke sekolah-sekolah. Ya, jadi selain di internal sekolah harus punya komunikasi, ya, punya jaringan, ya, konsultasi dengan pengawas, dengan dinas, ya, dengan ya pihak terkait, ya, bisa ke LPMP, bisa ke direktorat dan sebagainya. Kemudian menetapkan pengelolaan satuan pendidikan di masa darurat ini, ya, dengan benar-benar menjangkau seluruh urusan sekolah sampai pada sesuatu yang sangat detail, ya, misalnya kebersihan lingkungan. Ya, ini Pak Kepala Dinas Provinsi ini terjun ke beberapa sekolah, ya, kemarin di Tegal, kemudian maksudnya minggu-minggu yang lalu, kemudian sempat ke Pekalongan, kemarin itu di Solo, ya, ngoreksi, ya, beberapa sekolah, melabeli, ya, di tingkat kami di struktural itu di share, ya, yang sekolah kotor mana, sekolah bersih mana, ya. Nah, bahkan disampaikan bisa juga nanti suatu saat, ya, menurut informasi beliau itu Pak Gub, ya, Pak Gubernur juga suatu saat akan ke sekolah-sekolah penjenengan, ya, di wilayah 3 atau 4, ya. Nah, terkait dengan itu maka diharapkan, ya, dengan sangat tolong, ya, selain keamanan, ya, kebersihan sangat diperhatikan, ya, karena sekian lama sekolah kita itu ya setengahnya tutup lah, ya, itu tapi tetap menjaga kebersihan, ya, dan tetap indah, tetap asri, ya. Dan kami kemudian tugas yang lain, ya, Pak Kepala Sekolah, ya, membuat program, ya, programnya kan diupdate terus, ya, seperti apa, ya, juga bahkan ke depan, ya. Dan ini sebentar lagi, ya, kita akan tes atau penilaian akhir semester kelas 10 dan 11, ya, juga harus dipersiapkan, ya, koordinasi di pihak internal sekolah, dan ya, selalu meningkatkan kapasitas, ya, guru, ya, dengan sebaik-baiknya. Ini salah satu 2 poin, ya, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan di dalamnya termasuk tenaga kependidikan, ya, juga ikut underbeni, ya, untuk tetap kreatif, ya, bagaimana untuk tetap berkoordinasi dengan pihak sekolah. Ya, kemudian saya tadi nyinggung yang diagendakan Pak Harto tentang smart school itu sebenarnya sudah lama, ya. Di sekolah berbasis teknologi ini, Vicon ini contohnya, ya. Vicon itu kan sudah digaungkan. Ya, saya itu mengikuti Vicon itu 2016 sudah Vicon, ya, dengan direktorat, ya. Ini masih sedikit sekali, ya, sekolah yang sudah kenal Vicon itu. Nah, ini ternyata kita didobrak untuk harus bisa bervikon ini. Ya, kebetulan kami sekolah revitalisasi, ya, itu kemudian berlanjut 2017 sudah semakin lumayan, ya, dan inilah saatnya. Dan memang kita harus melengkapi, ya, dunia kita sudah dunia global yang memang harus ke arah IT. Katakanlah misalnya di dalam kelas, ya, ruang kelas kan harus, ya, tersedia, ya, LCD dengan perangkatnya. Nah, itu contoh yang sederhana, kadang-kadang kita juga masih belum, ya, kesana sentuhannya. Nah, terlambat nanti kita, ya. Dan hal lain yang kaitannya dengan teknologi. Jadi teknologi itu pada dasarnya
smart school itu adalah satu, memecahkan masalah belajar dan memfasilitasi pembelajaran. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan kinerja, baik itu maupun tenaga pendidikan dan pihak lembaga. Di 2 poin itu yang akan disasar dari adanya. Dan yang terakhir tentang penjaminan mutu pendidikan, ya saya singgung-singgung Pak Arto ya. Iya. Penjaminan mutu pendidikan ini kan sudah ada permennya, ya, Permen 28 2016, ya, ada PP-nya ya 19 2005, nanti ke arah tentang SNP, ya, antar nasional pendidikan, ya, 8 SNP itulah kunci intinya. Kita ada pihak-pihak terkait, bisa dengan PSNP, bisa dengan LPMP, dimulai dari indahkan sekolah, sumber daya sekolah, kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas, dan sampai ke dinas. Ya, ini satu kesatuan untuk meraih itu, ya, sehingga terbit nanti ada akreditasi dan sebagainya. Jadi hal tentang meningkatkan kualitas diri siapapun, ya, kita berangkat dari apalagi Bapak Ibu guru itu 4C itu, ya, collaboration, creative, communication, critical thinking skill, yang sekarang dengan nuansanya merdeka belajar oleh Mas Menteri, ya. Jadi intinya adalah mari kita bersinergi untuk meningkatkan kualitas mutu bersama-sama. Yuk, ada hal-hal yang kurang paham, ada masalah, kita selesaikan bersama. Dan selalu saya menyampaikan, selesaikan masalah sekecil mungkin, ya, sampai apapun itu, ya, berjenjang, ya, kita selesaikan dulu intern, ya, jangan cepat mencuat ke atas, masalah kan diselesaikan. Sarjana itu kan S1, ya, menyelesaikan masalah itu kan mampu dan sangat bisa. Kenapa harus diselesaikan orang lain? Ya, saya selalu begitu. Ya, masalahnya siswa, ya, kenapa kita harus ke atas? Apa tidak mampu kita menyelesaikan? Pasti mampu, ya, dengan kekompakan, kebersamaan itu kita sanggup menyelesaikan masalahnya sendiri. Tidak usah selesaikan orang lain kalau bisa. Ya, jadi sebelum diselesaikan oleh pengawas itu kepala sekolah dengan internnya mampu. Sebelum diselesaikan sampai ke cabang dinas, pengawas insya Allah mampu dengan Waspin, ya, sekolah binaannya. Saya yakin begitu dan seterusnya. Ya. Tidak usah mencoba. Dan di situasi sulit pun situasi ini, ya, akan kita berkolaborasi bersama. Ya, silakan, ya, pakai rambu-rambu, pakai SE, pakai nota dinas itu dibaca, dipahami, terus nanti diskusikan, diskusi selesai. Jangan sampai ada kegiatan yang mengacu pada petunjuk. Saya beri contoh, ya, kalau dengan nggak paham dengan apa saya sampaikan. Ya, dikiranya sekarang waktu ujian sekolah, ya, ujian sekolah kaget juga. SE sudah bergulir bahwa kegiatan ujian sekolah itu harus diselesaikan dengan online, ya, dengan daring. Ada sekolahnya mau nekat, ya, saya itu pas, ya, monitor, itu pentingnya monitor, ya, Bapak pengawas juga monitor itu penting. Jangan dianggap kalau orang monitor itu tidak ada artinya. Itu tugas, itu posisinya. Ya. Ternyata sekolah tersebut itu salah satunya ini hari ini ujian sekolah Bapak, ya. Maaf Pak, kami tidak melaksanakan itu dulu karena kami sudah muter soal ini siap untuk digunakan untuk ujian sekolah. Saya sedikit marah terkendali, ya. Paham tidak ada surat edaran bahwa kita itu tidak ada ujian manual, paper. Saya tunjukkan surat edarannya kan ada di HP saya. Nah itu, tapi sudah sadar akhirnya bisa menerima. Itu saya hari Kamis itu, ya, hari Kamis saya suruh langsung melaksanakan hari Jumatnya, tidak usah berlama-lama. Ya, karena hari Senin itu mau mengundang siswa untuk datang dan ujian paper. Nah, itu berarti tidak melaksanakan surat edaran, tidak melaksanakan nota dinas. Yang jelas-jelas sudah kita berikan. Itu contoh,
eh, akan timbul masalah, ya, karena memang tidak boleh. Ikuti saja, ya ikuti regulasi yang kita sampaikan. Kalau ada masalah ditanyakan. Hal ini kita bangun, Bapak Ibu. Saya yakin, ya, percaya penjenengan, ya, di ini tidak ada, ya, tapi terus terang kemarin ada. Mudah-mudahan nanti kolaborasi kita tetap dan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu Pak Harto hal penting yang saya sampaikan, dan ada manfaatnya. Saya akhiri. Tidak tanya jawab Pak ini, Pak Harto. Ya, monggo nanti kalau Pak Noto masih ada waktu, kami mohon bisa juga. Untuk kali ini saya saja ya Pak, kasih pengarahan seperti ini. Tidak, ya umpan balik. Tapi kalau ada yang mau tanya, saya beri waktu ya 3 menit mungkin Pak. Saya dari tunggu tamu, ada beberapa dan saya akan rapat. Baik. Terima kasih Pak Noto. Dan Bapak dan Ibu silakan kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, dipersilakan bisa membuka audionya. Yang tidak dari SMK Nasional Pak. Kesuma Pak. SMK Nasional dulu, yuk. Kesuma nanti ya, kedua ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Noto dan Pak Harto. Baik Pak, sedikit menyampaikan kami di nama siapa nama? Teguh Wahyu dari SMK Nasional Pati. Ingin bertanya Pak, di saat pandemi seperti ini, kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran daring dengan menggunakan online lewat aplikasi gitu Pak. Kemudian yang ditanyakan banyak di televisi juga itu, apakah guru kita ini yang sebagai guru-guru swasta juga ini terdampak gitu Pak, terdampak pada COVID-19 ini, karena kami sebagai guru swasta penghasilan utama kami dari orang tua dan murid, tapi non sewu karena pada saat pandemi ini banyak juga para orang tua dan murid itu juga dari segi penghasilan juga tidak ada bahkan berkurang. Bagaimana Pak pandangan Bapak terkait dampak pandemi bagi guru swasta terutama ini Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Jadi sekalian Pak, tambah satu tadi, tambah satu yang tanya tadi 2 orang. Kesuma monggo, Kesuma. Tadi Kesuma monggo. Halo. Dari SMK Kesuma tadi yang mau monggo. Iya Pak, masuk. Oke, monggo Pak. Monggo. Langsung kemauan Pak, hanya pertanyaan sedikit dan tapi yang dengan kemarin sudah muncul audionya kurang bagus ya. Halo. Halo. Ya, putus Pak Tanto. Ya, monggo enggak apa-apa. Halo. Tentang Bosda Pak. Ya, Halo. Ya, kemarin itu di Bosda sudah muncul SK Bosda untuk tahap 1 Pak. Tapi ada 3 sekolah di Kabupaten Pati itu yang akreditasinya belum A, tapi tidak muncul di SK itu. Tadi arahannya Pak Noto, kalau ada sesuatu ditanyakan. Saya sudah tanya kepada Pak Kabid, Pak Nur Basuki, tapi belum dibalas sampai sekarang Pak. Nah, mungkin bisa diberi arahan apa yang harus kami lakukan Pak. Matur nuwun, karena kami sekolah swasta penting sekali untuk situasi seperti ini untuk mengelola manajemen tentang keuangan itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Monggo Pak Noto bisa direspon. Baik. Bapak Ibu, ya, ini ada 2 pertanyaan. Ya, kami jawab dari SMK Nasional Pati ya. Bapak Teguh tadi terkait dengan Bapak Ibu guru yang terkait dengan masalah tadi, mungkin dampak dari adanya COVID-19 ini. Arahnya Pak Kadinas ya, dan sebetulnya ini sudah berkali-kali disampaikan untuk penggalangan ya dana pada orang tua
Ya, memang yang sangat ada masalah tentu kita harus minta tolong karena situasi ini tidak direncanakan situasi ini. Dan bisa masih diperbolehkan untuk menggalang pendanaan itu pada pihak-pihak yang dimungkinkan dengan cara mematuhi yaitu ketentuan ya. Jadi bagi yang datang ke sekolah misalnya ya tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu dibolehkan, tidak masalah. Ya. Kemudian yang penting tidak mengundang orang tua secara berkerumun. Silakan ya, kita tetap ada komunikasi. Jadi pembelajarannya juga masih jalan pembelajarannya. Maka terkait dengan kewajiban orang tua, ya tentu masih dikomunikasikan. Ya, tuh. Kemudian dana yang selain dari sekolah, termasuk dari dana BOS, dana Yosda juga masih dipersilakan, ya, tentu mengacu pada juknis ada. Khusus untuk situasi ini dimungkinkan bahkan tidak dibatasi 50%. Lebih dari itu dipersilakan. Kemudian yang Yosda Pak Sus, ya suaranya tadi Pak Sus. Ya, nanti akan kami konfirmasikan Pak. Ada 3 sekolah ya Pak. Iya Pak. Nanti akan saya konfirmasikan tentang berita yang akreditasi B dan C ya. Akreditasi B dan C Pak. Terus nanti akan kita komunikasikan dan tentu ada solusi ya. Ada solusi. Itu Pak Sus. Oke, terima kasih Pak. Baik. Saya akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan dari kegiatan Sambung Rasa, khususnya pada saat Kepala Cabang Pendidikan Wilayah 3 menyampaikan materi maupun juga merespon dari pertanyaan-pertanyaan para peserta Sambung Rasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi silakan Bapak Ibu saudara untuk bisa like jika berkenan dan juga subscribe dan juga bisa dibagi atau share kepada siapapun yang akan membutuhkan informasi ini. Terima kasih sekali lagi, tetap semangat, tetap sehat, dan SMK bisa, SMK hebat.